Hai semua, apa kabar? Moga-moga dalam keadaan sehat, bukan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Nah, baik, yang akan kita pelajari pertama-tama adalah pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi, yaitu dunia imajinatif yang diciptakan penulis, yang pada cerita fantasi hal yang tidak mungkin dapat dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Dan tema cerita fantasi ialah magic dan futuristik. Selanjutnya, ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan dunia atau bersifat fiksi. Yang kedua, di dalam cerita terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib, maupun sesuatu yang misterius. Ketiga, penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu. Selanjutnya, ciri-ciri cerita fantasi yang keempat adalah tokoh memiliki keunikan tersendiri seperti memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan dunia. Kelima, karena cerita fantasi menggunakan hayalan, maka cerita ini termasuk dalam kategori cerita fiksi. Keenam, gaya bahasa yang digunakan dalam cerita ini umumnya tidak harus selalu terikat menggunakan bahasa yang formal, melainkan menggunakan bahasa yang bervariasi. Selanjutnya adalah jenis cerita fantasi. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya. Yang pertama, cerita fantasi total, artinya berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan, artinya cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Kemudian yang kedua, berdasarkan latar cerita, terdiri atas yang pertama, latar sezaman, artinya latar yang digunakan satu masa. Contoh, fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Kedua, latar lintas waktu, artinya cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dengan zaman prasejarah. Selanjutnya, struktur teks cerita fantasi. Yang pertama, orientasi. Pada tahap ini mengisahkan pengenalan tentang penokohan, tema, latar, dan sedikit alur cerita kepada pembaca. Kedua, komplikasi. Pada tahap ini mengisahkan awal terjadinya permasalahan hingga menuju ke puncak permasalahan atau klimaks cerita. Ketiga, resolusi. Pada tahap ini, penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi yang merupakan penentu ke arah ending cerita. Dan yang terakhir adalah ending cerita, yaitu merupakan penutup cerita fantasi yang dibedakan menjadi dua, yakni happy ending dan sad ending. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama, kata ganti orang. Misalnya, yang pertama, kata ganti orang pertama. Contoh, aku atau saya. Dua, kata ganti orang kedua. Contoh, kamu. Ketiga, kata ganti orang ketiga. Contoh, dia, mereka, kalian, atau nama orang. Kedua, latar. Misalnya, yang pertama, latar tempat. Kedua, latar waktu. Ketiga, latar suasana. Selanjutnya, kaidah kebahasaan cerita fantasi yang ketiga adalah kata sambung penanda urutan waktu. Misalnya, setelah, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Keempat, kata atau ungkapan keterkejutan. Misalnya, tiba-tiba, tanpa diduga, tengah.
Yang kelima, dialog atau kalimat langsung. Contohnya, raksasa itu mengejar kiat, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menyusun cerita fantasi. Yang pertama, menemukan ide atau tema, yaitu mengamati alat-alat canggih teknologi tinggi dan fantasikan apa yang terjadi. Kedua, menggali ide dengan membaca, yaitu banyak membaca buku pengetahuan ilmiah dan fantasikan jika peristiwa itu kamu yang mengalami. Ketiga, membuat rangkaian peristiwa, yakni urutkan peristiwa demi peristiwa. Yang keempat, mengembangkan cerita, yaitu menentukan judul yang menarik, tokoh dan deskripsi tokoh, latar dan sinopsis cerita. Nah, bagaimana materi kali ini? Sudah dapat dipahami? Selamat berkarya. Sekian dan sampai bersua kembali.